tentang perihal tawasul dan tabarruk mengambil berkah bi atharin Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan athar-atharnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada peristiwa Sulhul Hudaybiyah kita sudah baca bahwasanya Urwah ibnu Mas'ud itu memandangi para sahabat-sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kedua matanya. Jadi ketika dia datang kepada Nabi Muhammad, bicara dengan Nabi Muhammad, dia sambil melihat dan memandang kepada seluruh para sahabat-sahabatnya Nabi Muhammad SAW. Sehingga ketika dia kembali ke orang-orang musyrik, dia menceritakan apa pandangan yang ia lihat saat ia duduk dengan Rasulullah dan melihat para sahabat-sahabatnya Rasulullah. Dia berkata kepada orang-orang musyrik, "Fa wallah, demi Allah, ma tanakhama Rasulullah nakhamatan illa waqa'at fi kaffi rajulin minhum." Nabi Muhammad itu tidak meludah kecuali ludah tersebut ditangkap atau diambil di telapak tangan para sahabat-sahabatnya Rasulullah SAW yang kemudian diusapkan oleh mereka ke wajah mereka dan juga ke kulit mereka. Jadi Urwah ibnu Mas'ud menceritakan kepada orang-orang musyrik bagaimana mahabbahnya para sahabat-sahabat Rasulullah. Pada kesempatan yang lalu kita sudah kaji juga ketika salah seorang musyrik berjumpa dengan sahabatnya Nabi Muhammad yang hendak dibunuh. Maka kemudian dia menawarkan, bagaimana pendapatmu kalau engkau saya pulangkan ke rumahmu, kumpul lagi sama keluargamu, tapi Muhammad menggantikan tempatmu di sini. Jadi Muhammad yang kita bunuh. Apa jawaban sahabat Nabi? Aku tidak rela kakiku tertusuk duri, sedangkan kakinya Rasulullah tertusuk duri, sedangkan aku bersama dengan keluargaku dalam keadaan aman saja. Jadi sahabatnya Nabi, kakinya Nabi itu tertusuk duri, mereka nggak rela. Cintanya sama Nabi luar biasa, sampai menjadikan orang-orang kafir itu mengatakan apa? Ma ra'aitu ahadan yuhibbu ahadan ka ashabi Muhammadin Muhammadan. Aku ini nggak pernah lihat ada orang yang mencintai orang lain sedahsyat dan sebesar cintanya sahabatnya Muhammad kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini juga kata Urwah ibnu Mas'ud, pemandangan yang saya lihat ini apa? Nabi Muhammad ini nggak meludah kecuali para sahabat berebut dengan tangannya. Ludah itu nggak sampai jatuh ke tanah, tapi direbut di tangan para sahabatnya yang kemudian mereka usapkan ke wajahnya dan mereka usapkan ke kulitnya. Jangan berpikir ludahnya Nabi Muhammad sama dengan ludah kita ya. Kok para sahabat kok melakukan perbuatan yang menjijikan ya. Kalau kita bandingkan ludahnya Nabi Muhammad seperti ludah kita ya, kita akan anggap itu sesuatu yang menjijikan. Tapi yang ada pada Nabi Muhammad SAW tidak ada yang menjijikan. Nabi Muhammad saja keringatnya saja diambil sama para sahabat Nabi, dibuat minyak wangi. Para wanita, ibunya Anas ibnu Malik mengambil keringatnya Nabi Muhammad SAW dan kemudian dicampur di minyak wanginya supaya apa? Parfumnya menjadi lebih indah, lebih harum berkat keringatnya Nabi Muhammad SAW. Kemudian Urwah ibnu Mas'ud juga menceritakan kepada orang-orang musyrik, wa idza amarahum, dan saya ngelihat kalau Muhammad itu memerintahkan kepada para sahabatnya, ibtadaru, maka para sahabat itu bergegas untuk melakukan apa yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW. Wa idza tawaddaa, dan saya lihat kalau Muhammad itu sedang berwudu, maka para sahabatnya berebut mengambil air tetesan dari bekas wudunya. Bahkan dalam sebuah riwayat dikatakan yang datang terlambat, Nabi Muhammad sudah selesai wudu, maka datangin sahabat yang tadi ngambil bekas wudunya Nabi Muhammad SAW, tangannya dipegang, diusap untuk mendapatkan berkah yang dia dapat tadi. Sehingga orang musyrik itu terkadang berkata apa? Mustahil kau bisa merangi Muhammad. Air wudunya saja jatuh ke tanah saja para sahabatnya nggak rela. Ludahnya saja jatuh ke tanah para sahabatnya nggak rela. Loh, kok kalian mau menumpahkan darahnya? Nggak mungkin bisa. Ludahnya saja nggak rela dijatuhkan di tangan. Air wudunya diperebutkan. Jadi Urwah ibnu Mas'ud menunjukkan betapa cintanya para sahabat-sahabat Rasulullah kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para sahabat yang mengajarkan kepada kita mahabbah yang benar itu bagaimana. Kalau zaman ini at-tabarruk disalahkan, apakah mereka yang menyalahkan itu akan menyalahkan para sahabat Nabi yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, ludahnya Nabi saja ketika dilempar mereka berebut dengan tangannya. Ini mereka ahlul mahabbah, mereka orang-orang yang benar-benar mencintai Nabi tanpa embel-embel. Mahabbahnya sejati. Kalau sudah mahabbah dengan sendirinya akan melakukan seperti itu. Dan itu bukan mubalaghah, bukan berlebihan. Andai kata tabarruk sama Nabi sampai Nabi ngeludah pun direbut sama para sahabatnya, itu mubalaghah,
berlebihan kepada Rasulullah, menimbulkan syirik haram. Nabi itu orang yang paling kenceng pegang syariat, maka detik itu juga para sahabat akan dimarahi. La taf'alu hakadha, jangan kalian berbuat seperti itu. Tapi didiamkan sama Nabi Muhammad. Beliau meludah, direbut oleh para sahabatnya, didiamkan. Beliau wudhu, kemudian bekas air wudhunya direbut oleh para sahabatnya, didiamkan. Itu tanda diperbolehkannya bertabaruk dan tidak akan menggiring seseorang kepada kesyirikan atau sesuatu yang saat ini ditakutkan, yang banyak digembar-gemborkan. Karena apa? Karena Nabi Muhammad tidak melarang apa yang dilakukan oleh para sahabat-sahabat.